Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah telah merampungkan tugas mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Rida Darmawati MPD. Langsung saja judul tugas saya adalah meningkatkan atau menerapkan keterampilan menulis dengan strategi menulis kata sambung dalam sebuah kalimat di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 3 Al-Furqon. Untuk bab pertama, babul awal muqaddimah, khulfiyatul bahas, menyimak dan membaca termasuk keterampilan yang reseptif, sedangkan berbicara dan menulis termasuk keterampilan produktif. Keterampilan menulis bahasa Arab merupakan keterampilan yang dianggap sulit dalam pembelajaran, dan keterampilan ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menempuh keterampilan tersebut. Jika dilihat dari kedudukannya, maka keterampilan menulis menjadi target teratas dari 3 keterampilan kebahasaan yang lain. Dengan demikian, aktivitas menulis membutuhkan kemampuan untuk menerapkan tata cara menulis yang baik serta penggunaan bahasa secara efektif. Pembelajaran maharah kitabah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan fisik dan mental, sehingga kegiatan ini adalah kompleks dan sulit. Oleh karena itu, pengajar senantiasa memberikan latihan secara terus-menerus dengan tetap melakukan pertimbangan dan pada waktu ketetapan strategi, tujuan pembelajaran, dan tahapan menulis. Selain daripada itu, pembelajaran kitabah yang baik salah satunya yaitu kontribusi siswa dalam pembelajaran. Kontribusi siswa dapat dilakukan dengan cara menyajikan pembelajaran yang menarik sehingga menghasilkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Arab menggunakan WhatsApp dengan voice note yang kemudian saya tulis, berikut penjelasan dari guru di sekolah tersebut. Untuk selama pembelajaran daring ini, waktu pembelajaran bahasa Arab yang awalnya 3 jam menjadi 2 jam, dipersempit karena pembelajaran daring. Ditambah lagi buku bahasa Arab yang digunakan buku yang Arabnya Arab gundul. Jadi mau tidak mau, guru sebagai pengajar terlebih dahulu memberi harokat dulu kepada anak-anak, terus disalin. Dalam artian guru membacakan teks, kemudian anak-anak mendengarkan dan mereka memberikan harokat sendiri. Untuk kitabah yang guru temukan saat tidak pembelajaran daring itu menggunakan metode seperti imla. Kalau selama daring sekarang ini, untuk kitabah sangat jarang maharahnya dipakai, lebih pada kalam. Kalam itu nanti anak-anak mengirimkan video berupa kiroah, dia membaca teks setelah sudah diharokati oleh gurunya. Habis kiroah baru istima karena anak-anak mendengar. Untuk kitabah sendiri, untuk mengetahui dampak atau hasilnya selama daring ini agak susah. Kenapa jadi susah? Karena pembelajaran daring ini niatnya untuk melihat hasil-hasil yang semurni-murninya si anak. Kalau kitabah selama pembelajaran daring ini, ketika mereka ada tugas, misal disuruh menjawab soal setelah menerjemahkan teks, berikut dari situ bisa menilai dari tulisannya. Kalau untuk imla dilaksanakan secara daring itu kayaknya agak susah, ditambah lagi kendala waktu yang dipersempit jadi 2 jam. Terus kalau menggunakan Zoom, anak-anak ditunggu sampai setengah jam itu tidak masuk, tidak sampai setengah kelas dari kelasnya. Jadi untuk pembelajaran kitabah sendiri selama pembelajaran daring ini sangat jarang mengaplikasikannya. Hanya dilihat dari tugas-tugas mereka saja ketika menjawab soal. Maka dari hasil wawancara dengan guru di sekolah tadi, diperlukan strategi untuk penerapan maharah kitabah. Dalam hal ini, pembahasannya adalah dengan tema keterampilan menulis dengan strategi menulis kata sambung dalam sebuah kalimat di MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon. Kemudian soalul bahas, rumusan masalah, bagaimana penerapan maharah kitabah dengan strategi penulisan kata sambung dalam sebuah kalimat di MTS 3 Al-Furqon. Dan tujuan penelitian mengetahui penerapan atau peningkatan maharah kitabah di MTS
3 Muhammadiyah Al-Furqon. Kemudian pentingnya pembahasan. Yang pertama, secara teori memberikan strategi pembelajaran untuk masa akan datang. Yang kedua, secara tatbikoh untuk pengajar menambah pengetahuan tentang strategi pembelajaran dengan metode kitabah. Kerangka pembahasan dalam kesempatan ini untuk bab pertama itu muqaddimah, kemudian khulfiyatul bahas, as'ilatul bahas, ahdaful bahas, ahamiyatul bahas, dan kerangka pembahasan. Untuk bab kedua itu tentang pengertian kitabah, pentingnya kitabah, dan juga menjelaskan strategi kitabah yang kita tawarkan. Untuk bab ketiga itu ada nau'ul bahas, topik atau jenis penelitian, kemudian topik penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, kemudian prosedur penelitian. Untuk bab kedua ini landasan teori. Yang pertama, pengertian tentang kitabah. Pada dasarnya menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis, seorang menulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan, dan menginformasikan, dan mempengaruhi pembaca. Maksud dan tujuan studi itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh para pembelajar yang dapat menyusun dan merangkai jalan pikiran dan mengemukakan secara tertulis dengan jelas dan lancar dan komunikatif. Kejelasan ini tergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian, dan pemilihan kata dan struktur kalimat. Abdul Hamid mengemukakan bahwa kemahiran menulis mempunyai 3 aspek. Pertama, kemahiran membentuk huruf dan penguasaan ejaan. Kedua, kemahiran memperbaiki khot. Ketiga, kemahiran melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Kemudian, tujuan pembelajaran menulis atau kitabah. Adapun tujuan dari pembelajaran menulis menurut Hasan, yang pertama, agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar. Yang kedua, agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dia lihat atau dia alami dengan cermat dan benar. Ketiga, agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. 4. Melatih siswa untuk mengekspresikan ide dan pikiran dengan bebas. Kelima, melatih siswa terbiasa memilih kosakata dan kalimat yang sesuai dengan konteks kehidupan. Keenam, agar siswa terbiasa berpikir dan mengekspresikan dalam tulisan yang tepat. 7. Melatih siswa mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaan dalam ungkapan bahasa Arab yang benar dan jelas. Yang kedelapan, agar siswa cermat dalam menulis teks Arab dalam berbagai kondisi. Yang terakhir, agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam serta terbiasa berpikir logis dan sistematis. Kemudian teori yang kedua tentang strategi. Yang pertama, tujuannya yaitu melatih siswa menulis kata sambung. Kemudian alat yang digunakan yaitu kalimat dan kumpulan kata sambung. Kemudian prosedurnya, guru membagikan suatu PowerPoint nantinya yang berisi kalimat pertanyaan dan kata sambung dalam bentuk PowerPoint atau gambar. Kemudian guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan dengan melengkapi kalimat menggunakan kata sambung secara benar dan cocok. Perhatikan contoh yang ada ini. Kedepannya seperti itu contoh-contoh yang akan dibagikan. Kemudian bab yang ketiga yaitu manhajul bahas atau metode penelitian. Yang pertama, nau'ul bahas, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau PTK. Kemudian topik penelitian. Topik penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Arab di sekolah MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon. Dan subjek penelitian adalah guru bahasa Arab dan siswa MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon.
Untuk sumber data yaitu dari guru bahasa Arab di sekolah MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqon. Kemudian metode pengumpulan data asalib jami'il bayanat, yang pertama adalah mulahadhah atau pengamatan, kemudian muqabalah wawancara, kemudian dokumentasi, kemudian ijro'at al-bahas prosedur penelitian. Yang pertama perencanaan, kemudian penerapan dan pengamatan, kemudian evaluasi. Demikian tadi penjelasan dari saya tentang tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Jazakallahu khairan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.